Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seni Dewa Pembantaian Yi Qi tidak dapat digunakan dengan mudah, karena setiap kali digunakan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan perlu dikonsentrasikan kembali. Su Yi meremehkan menggunakan teknik ini pada lawan-lawan ini. Tapi sekarang, untuk membunuh si Feng Liu yang melarikan diri, Su Yi harus menggunakan kartu hole-nya. Ribuan kaki jauhnya. Buat Feng Liu sadar akan bahayanya, segera aktifkan basis kultivasi, dan rapalkan berbagai mantra pertahanan. Di hadapan pedang biru kecil yang muncul entah dari mana, semua sarana pertahanan ini seperti palsu, seolah-olah tidak ada. Pedang jiwa. Mary hanya sempat berteriak sebelum ditebas oleh pedang biru itu. Setelah Su Yijin memasuki ranah sekte bela diri bawaan, betapa menakutkannya perasaan spiritualnya, dia sudah bisa menyebar ratusan meter jauhnya. Melalui penempaan, He Hua Zizi Jing, kekuatan jiwa spiritualnya juga sangat kental. Pedang Qian kecil yang ditampilkan oleh Dewa Pembantaian Yi Qi pada saat ini adalah jiwa yang membunuh para pembudidaya Yuan Dao. Itu tertangkap basah, bagaimana mungkin Feng Liu bisa menolaknya? Melihat sosok Feng Liu berkedip, cahaya di pupilnya tiba-tiba meredup. Pada saat itu, pedang Qian kecil membelah jiwanya menjadi dua, di depan serangan jiwa yang tak terlihat ini. Bahkan dengan basis kultivasi yang mengerikan dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, mereka semua tidak berguna. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak sabar menunggu dunia yang cemerlang itu datang, tetapi saya telah menderita. Mary tidak mau, dan sosok itu jatuh dari kehampaan ke tanah. Ledakan. Asap memenuhi tubuhnya, dan vitalitasnya terputus. Orang yang membawa pulang ini meninggal. Di atas kekosongan, hanya Su Yi yang tersisa dengan tangan di punggungnya, berdiri dengan bangga di dunia. Melihat dunia ini, tidak peduli siapa itu, semua orang terkejut dan diam. 6 naga tersembunyi di Gunung Naga Tersembunyi Dazu seperti Ding Hai Shenzhen dari keluarga kerajaan. Tapi hari ini, di atas keluarga Su Yi dibantai sendiri. Ini setara dengan mematahkan tulang punggung keluarga kerajaan Dazhou. Yun Zongqi, penatua tertinggi Sekte Bulan Lun, tanah suci pertama budidaya di dinasti Wei, seorang tokoh top di alam bigu, cukup untuk mempengaruhi suatu negara. Jihe, kepala tetua Aula Lohan Kuil Sanglin di Dakin, seorang pria berpengaruh yang tidak kalah dengan Yun Zongqi, yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka berdua yang masing-masing memimpin misi ke Dazu, tetapi hari ini, mereka juga membencinya satu persatu dan menjadi batu loncatan di bawah kaki Su Yi. Siapa yang tidak tercengang dengan rekor yang begitu cemerlang? Melihat tahun-tahun terakhir dan melihat dunia, pertempuran ini juga disebut belum pernah terjadi sebelumnya, unik di dunia. Semua orang menyadari bahwa setelah hari ini, nama Su Yi akan menyebar seperti badai di 3 kerajaan Great Zhou, Great Qin dan Great Wei, dan akan dikenal oleh banyak prajurit. Demikian pula, gelombang yang disebabkan oleh perang besar seperti itu ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam kehampaan, Su Yi melihat sekeliling dan berkata, siapa lagi yang mau bertarung denganku, Su? Di mana-mana, tidak ada jawaban. Hanya suara acuh tak acuh Su Yi yang bergema di antara langit dan bumi. Sayangnya, satu orang melarikan diri. Su Yi diam-diam berkata. Sebelum dia menyadarinya, ada seorang pria yang sangat kuat di antara kerumunan. Tapi sebelum pertempuran selesai, pria itu diam-diam pergi. Jika Su Yi menebak dengan benar, orang itu seharusnya adalah penatua tertinggi Sekte Tianyin Li Huo Zhenjun yang duduk bersama murid ketiga, Ran Chongyang. Beberapa hari yang lalu, Biksu Hongji mengingatkannya bahwa Ran Chongyang datang ke sini di bawah perintah gurunya dan sudah tiba di ibu kota Giok. Itu sebabnya Su Yi berspekulasi. Segera, Su Yi memandang Musi dan yang lainnya, dan berkata, tolong bantu saya mengumpulkan rampasan. Setelah mengatakan itu, Su Yi berbalik. Keluhan dan keluhan keluarga Su di Yujingcheng telah berakhir, dan musuh-musuh besar itu juga telah jatuh satu persatu, jadi tidak perlu tinggal. Aku melihat Su Yi pergi. Semua orang di tempat kejadian terbangun dari keterkejutan satu persatu seperti mimpi. Untuk sesaat, suasana yang membosankan dan menindas itu pecah,
dan segala macam keributan dan diskusi bergema seperti penggorengan. Sebelumnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa sikap Tuan Su bisa begitu kuat? Seseorang berduka. Kalahkan Su Hongli dulu, lalu bunuh semua dewa tanah, ini terlalu mengerikan. Seseorang bergumam. Pertempuran hari ini pasti akan mengubah pola dunia Great Zhou dan memicu kekacauan yang tak terduga. Seseorang menghela nafas. Sebelum pertempuran ini dimulai, konflik antara Su Yi dan keluarga Su menarik perhatian seluruh dunia. Namun siapa sangka jika pertarungan ini benar-benar dipentaskan, ternyata begitu berliku-liku dan mendebarkan. Kamu bilang, apakah Su Yi ini benar-benar peri dari langit? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak dewa tanah di ranah seni bela diri? Aku lebih penasaran, di dunia ini, siapa yang bisa menjadi musuh Su Yi? Diskusi masih bergema. Dan mendengarkan diskusi ini, menyaksikan keterkejutan dalam ekspresi para pejuang itu, Yue Xichan, Ge Changling, dan lainnya semua menyadari bahwa setelah pertempuran ini, posisi Su Yi di hati para pejuang sekuler ini, sudah tidak dapat dibedakan dari legenda kontemporer sejati. Ambil kekalahan keluarga Su sebagai taruhan, dan gunakan sekelompok dewa tanah sebagai batu loncatan untuk menciptakan kekuatan yang tak terkalahkan, Su Yi yang baik. Tuan Yunlang tidak bisa tidak menepuk telapak tangannya dengan kagum, dalam perbandingan seperti itu, sepertinya bakat kelas dunia, dan itu akan sangat sedikit di Daxia. Dia berasal dari Sekte Pedang Donghua Dakin, dengan identitas yang tinggi dan pengalaman yang kaya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Su Yi dalam pertempuran, membuat orang tua seperti dia merasa malu. Di samping Tuan Yunlang, Lan Su tersenyum cerah dan berkata, aku tidak menyangka penyelamatku begitu kuat. Tidak jauh, Mu Si, Pu Yi dan yang lainnya sudah mulai bertindak untuk membantu Su Yi mengumpulkan rampasan. Tidak ada yang berani mengingini dan bersaing. Meskipun pialanya menggoda, mereka juga sangat panas. Siapa yang berani mencuri makanan dari mulut Su Yi setelah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul? Sekte Roda Bulan. Itu adalah sinar kekuatan jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh Yun Zongqi. Di seluruh Sekte Roda Bulan, hanya beberapa dewa terestrial yang memenuhi syarat untuk mengabadikan lampu jiwa di sini. Tapi hari ini, lampu jiwa milik Yun Zongqi ini padam. Pada hari ini, Sekte Roda Bulan berguncang naik turun, dan saya tidak tahu berapa banyak murid yang terkejut dan tidak dapat dipercaya. Penatua tertinggi Yun Zongqi, yang memimpin delegasi ke Dazhou, meninggal. Kuil Dakin Sanglin. Lonceng sedih datang dari kedalaman Aula Lohan. Seorang biksu tua berteriak dan menangis, Penatua Jihe sudah mati. Kuil Sanglin terganggu, dan mereka semua berduka. Sekte Pedang Naga. Ketika berita kematian Si Feng Liu dan Huo Song datang, penguasa Ni Singkong, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, menerobos. Para dewa tanah adalah tulang punggung kekuatan besar dan bahkan sebuah negara. Dengan tingkat kekuatan seperti itu seperti kekuatan tempur puncak yang berdiri di atas duniawi, yang cukup untuk menghalangi satu pihak, duduk di satu tempat, dan melindungi wilayah suatu negara. Tapi begitu dewa tanah jatuh, tidak peduli kekuatan besar atau kekuatan negara mana yang akan terpengaruh dan terguncang. Tapi hari ini, Su Yi menebas lebih dari 10 dewa tanah sekaligus, dan hampir memusnahkan biksu Yuandao yang duduk di Gunung Naga tersembunyi. Bisa dibayangkan dampak dari hal ini akan sangat besar. Untuk keluarga kerajaan Dazhou, tidak ada bedanya dengan kehilangan pilar. Su Yi terlalu egois untuk melakukan ini, dia membunuh orang kuat di Gunung Yinlong, siapa yang akan melindungi dunia di masa depan? Di masa depan, bagaimana jika Dazu diserang oleh musuh asing? Kelola. Suara-suara serupa muncul, berpikir bahwa Su Yi telah melakukan terlalu banyak, dan tidak memikirkan konsekuensinya. Istana Kerajaan. Setelah mendengar berita tentang jatuhnya Zhou Changyi dan 6 naga tersembunyi lainnya, Zhou Huang yang sekarang mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresinya suram dan tidak pasti. Guru nasional Hong Sensang juga lamban di sana, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama.
Pertempuran hari ini, baik dia maupun Zhou Huang secara pribadi tidak pergi ke sana, tetapi mereka selalu memperhatikan pergerakan pertempuran ini. Ketika mereka mengetahui berita pertikaian antara Su Yi dan Su Hongli, keduanya juga terkejut, tidak bisa tenang, kesalahan yang langka. Mereka tidak menyangka bahwa kartu truf Su Hongli akan begitu banyak dan kekuatannya akan sangat menakutkan. Apa yang tidak mereka duga adalah Su Yi yang akhirnya menang. Berita semacam ini membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk tenang sebelum mereka dengan enggan menerimanya. Tetapi ketika berita kematian Zhou Changyi dan yang lainnya datang, baik Zhou Huang maupun Hong Sensang tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka dan benar-benar kehilangan ketenangan mereka. Aula utama membosankan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri lagi, mengepalkan tangannya dengan gembira, dan berkata, berapa tahun, gunung yang menekanku akhirnya runtuh. Hong Chanxiang tampak rumit dan berkata, Yang Mulia, tanpa naga tersembunyi itu, siapa yang akan membantu keluarga kerajaan untuk menekan sekte pedang naga tersembunyi? Siapa yang akan membantu Anda untuk menghalangi para pejuang dunia? Siapa? Ayo lagi bantu Da Zhou untuk menghalangi Da Wei dan Da Qin. Kaisar Zhou terdiam. Untuk waktu yang lama, matanya tegas, dan dia berkata dengan tegas, dengan Su Yi di Da Zhou, satu orang dapat menghalangi 8 pemborosan dan 6 harmoni. Hong Chanxiang tidak bisa membantah. Setelah pertempuran ini, Su Yi telah membuktikan betapa menakutkan kekuatannya. Dengan dia, itu memang cukup untuk menghalangi semua musuh di dalam dan di luar Da Zhou. Tetapi, Hong Chanxiang tidak bisa menahan diri, dan berkata, Yang Mulia, temperamen Su Yi tidak akan pernah tunduk pada orang lain, dan saya khawatir itu tidak akan digunakan oleh Anda. Kaisar Zhou menyela tanpa ragu-ragu, saya secara alami tahu ini, saya tidak meminta Su Yi untuk menggunakannya untuk saya, tetapi saya memintanya untuk membentuk hubungan yang baik, dan itu sudah cukup. Hong Chanxiang tidak bisa tidak bertanya, bagaimana cara membentuk hubungan yang baik. Ada senyum di bibir Zhou Huang, dan berkata, apakah guru nasional lupa bahwa hubungan antara anak Xiao Liu dan Su Yi sangat baik, selama dia menjaga hubungan yang baik dengan Su Yi, di masa depan Great Zhou Tianxia, tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada Xiao Liu untuk duduk. Hong Chanxiang tercengang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam hati Da Zhou, anak berusia 5 tahun ke-9, ada sebuah rencana. Gunung Naga Tersembunyi. Ini adalah tempat budidaya garis keturunan naga tersembunyi keluarga kerajaan Zhou besar. Mereka semua mati. Di sebuah istana, Zhou Zong tercengang dan tersesat. Ada 7 tetua dalam garis keturunan naga tersembunyi, dan Zhou Zong berada di peringkat ke-7. Ketika Zhou Changyi dan yang lainnya pergi untuk berurusan dengan Su Yi, Zhou Zong adalah satu-satunya yang duduk di gunung naga tersembunyi. Tapi Zhou Zong tidak mengharapkannya, tetapi itu adalah berita buruk. Untuk waktu yang lama, Zhou Zong terbangun dari kesedihannya, matanya bersinar dengan tekad, dan dia berkata dengan lembut, apakah pangeran pertama ada di sini? Diam-diam, seorang pria muda berbentuk naga dan burung phoenix dengan pembawaan luar biasa masuk ke istana, membungkuk dan berkata, generasi muda selalu ada di sana. Zhou Zong bertanya, apakah kamu sudah mendengar berita itu? Pangeran pertama mengangguk. Dari ekspresinya yang tenang, Zhou Zong tidak melihat sedikit pun kepanikan dan kesedihan. Awalnya, Tetua Agung dan saya telah memutuskan bahwa ketika Anda menerobos negara bagian Inedia, kami akan mengirim Anda ke Sekte Pedang Tiansu, salah satu dari 4 sekte besar Xia besar, tetapi sekarang, Gunung Naga Tersembunyi jika ada perubahan drastis, kami hanya dapat mengatur agar Anda berangkat lebih awal. Zhou Zong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hangat, Yang Mulia, bagaimana menurut Anda? Pangeran pertama Zhou Ziqian mengepalkan tinjunya dan berkata, semua terserah para tetua. Pamanmu Zhou Fengzi. Orang tua itu adalah diaken dari Sekte Pedang Tiansu sejak 80 tahun yang lalu, dan dia menulis beberapa waktu yang lalu bahwa dia sekarang telah menjabat sebagai tetua dalam dari Sekte Pedang Tiansu, dan memiliki kesempurnaan besar dari alam bintang. Hanya satu garis dari jalan spiritual. Berbicara tentang ini, Zhou Zong memandang pangeran tertua dan menginstruksikan, namun,
jangan bicara tentang balas dendam dengan pamanmu, dan jangan bicara tentang perubahan di Gunung Yinlong, selama kamu memiliki ketenangan pikiran. Latihan Sujian Zong cukup. Dengan latar belakang dan bakatmu, kamu akan bisa bersinar di Sekte Pedang Tiansu, dan cepat atau lambat kamu akan tumbuh menjadi biksu spiritual. Mendengar ini, Zhou Ziqian mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Penatua, maksud Anda meminta saya untuk membalas dendam pada Su Yi ketika saya menginjakkan kaki di jalan spiritual. Kultivator, saya khawatir tidak ada yang bisa dilakukan tentang dia. Zhou Zong langsung terdiam. Fakta ini tampaknya kejam. Hanya butuh beberapa bulan untuk mencapai transformasi yang luar biasa. Ketika Zhou Zong menginjakkan kaki di jalan spiritual, seberapa jauh tingkat kultivasi Su Yi harus menembus? Su Yi adalah pria yang tajam, dan dia yang paling rentan. Mungkin kamu tidak perlu balas dendam di masa depan, jadi aku mendengar berita kematiannya. Kekuatan Taoisme, serta para biksu besar dari dunia lain, akan datang satu demi satu. Dalam keadaan ini, semakin mempesona kinerja Su Yi, semakin mudah untuk menjadi sasaran makhluk kuat itu. Zhou Zigan berkata dengan ekspresi tenang, aku tidak akan membunuh Su Yi. Cinta, disematkan pada hal-hal ilusi ini. Namun, tetua, Anda benar, ketika dunia yang cemerlang itu datang, benua Azure ini akan mengalami perubahan drastis, selama saya memanfaatkan kesempatan, saya pasti akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Su Yi. Zhou Zong tertegun sejenak, lalu tersenyum puas. Selama bertahun-tahun, naga tersembunyi ini telah menghabiskan hampir semua upaya mereka untuk membudidayakan pangeran pertama Zhou Zigan. Melihatnya sekarang bahwa dia tidak panik, dan bahwa dia tidak panik ketika sesuatu terjadi, Zhou Zong akhirnya merasa bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Pada hari itu, Zhou Zong secara pribadi mengatur untuk mengirim pangeran pertama Zhou Ziqian pergi. Istana Kekaisaran, Kuil Tengjiao. Selamat kepada Yang Mulia ke-6, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah putra mahkota sejati dari Zhou Agung kita. Yah, itu salah, budak tua itu harus memanggil Yang Mulia Pangeran sekarang. Seorang lelaki tua berjubah merah berbicara dengan rendah hati. Pria tua berjubah merah adalah dewa dari cetakan telapak tangan di samping Zhou Huang yang sekarang, dan dia tidak bisa menahan tawa, Yang Mulia hanya memberi budak tua keberanian, bagaimana dia bisa berani melakukannya? Bercanda tentang hal-hal seperti itu. Zhou Zili hanya merasakan pusing di kepalanya, kabar baik yang tiba-tiba ini membuatnya merasa tidak nyata seperti mimpi. Untuk waktu yang lama, kilatan cahaya melintas di benaknya dan berkata, Ayah mertua, apakah ayah saya punya perintah lain? Pria tua berjubah merah itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia mengatakan bahwa di pagi hari besok, Yang Mulia akan memimpin tim untuk pergi ke Gunung Qingqi di luar kota dengan etiket kerajaan tertinggi. Zhou Zili bertanya-tanya, di mana harus dilakukan? Orang tua berjubah merah dengan sabar berkata, Yang Mulia, besok adalah hari kelima bulan lunar kelima. Teman baik Anda Su Yi akan pergi ke Gunung Qingqi untuk menyapu makam ibunya, selir Ye Yu. Berbicara, dia mengeluarkan surat rahasia dan menyerahkannya. Zhou Zili benar-benar lamban setelah membacanya. Baru beberapa waktu yang lalu saya hampir tidak bangun, dan akhirnya mengerti mengapa saya dikanonisasi sebagai Pangeran Zhou Agung hari ini. Saya sudah lama mengatakan bahwa saudara Su adalah bangsawan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya berdasarkan kekuatannya saat ini, dia akan membiarkan saya duduk di atas tahta pangeran. Seorang kenalan dan hubungan yang baik membuat saya mudah dan menyadari perubahan hidup. Luar biasa. Gonzu, Akademi Tianyuan. Pada malam hari, Ning Siji mendapat berita tentang pertempuran yang terjadi di keluarga Su di Jade Capital City hari ini. Meskipun tidak ada detail spesifik dalam berita, ketika dia melihat daftar nama besar yang dibunuh oleh Su Yi, Ning Sijia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bergairah. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas lega, dan wajahnya yang polos dan cantik seperti seorang gadis menunjukkan sedikit relaksasi, dan bergumam, aku tahu dia tidak akan kalah. Segera, Ning Xiyu menemukan Cajin dan menghela nafas, Nona Cajin, ada berita dari kota Yujing, Anda harus bersiap.
Tubuh halus Cajin bergetar, dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya yang cerah, murni dan indah dari batu giok, dan dia berkata dengan suara gemetar, Istana Ning, mungkinkah? Hari ini adalah hari keempat bulan Mei. Dia tahu betul bahwa hari ini Suyi akan pergi ke keluarga Su di ibu kota Giok untuk mengakhiri keluhan. Karena itu, hari ini, dia tampak gelisah, mengkhawatirkan untung dan rugi. Mata menawan itu penuh dengan kecemasan, dan matanya sedikit merah. Ning Siji tidak bisa tidak terkejut, dia bermaksud menggoda Cajin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa reaksi yang terakhir begitu kuat. Dia tidak berani ragu lagi, dan buru-buru memberitahu berita itu. Setelah mendengarkan, Cajin tercengang, dan senyum dari hati berangsur-angsur muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Tertawa dan tertawa, tetapi dua garis air mata mengalir di matanya. Saya tidak tahu mengapa, atau mungkin dia terlalu bersemangat dan mengalami pasang surut, sehingga dia tidak bisa menahannya. Ini harus menjadi air mata kebahagiaan. Melihat mata Ning Siji, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Cajin telah lama mengakar dalam cinta Suyi, jadi dia sangat tidak terkendali saat ini. Itu juga di Akademi Tianyuan. Di sebuah bangunan bambu, Wen Lingsui mendengkur, memeluk adiknya Wen Lingzhao dengan erat seperti anak kucing, dan berteriak dengan suara yang jelas, menang. Kakak ipar menang. Ah, aku sangat senang, kakak gelombang. Gadis cantik dan cantik ini, di mata para murid Akademi Tianyuan, seperti peri, tetapi pada saat ini, dia tampaknya sangat gembira, benar-benar mengabaikan sopan santun, sudut alis dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Wen Lingzhao membeku di sana, apakah kamu menang? Ternyata, dia benar-benar bisa melakukan ini. Wen Lingsui sangat senang, senyum cerah yang datang dari hati jatuh ke mata Wen Lingzhao, membuatnya tidak berani menatap langsung. Ternyata aku yang paling konyol. Malam yang sama. Kota Giok, halaman Songfeng. Suyi sedang bermeditasi. Duel hari ini mungkin langka dan mengejutkan dunia. Tapi bagi Suyi, itu bukan apa-apa. Lagi pula, dibandingkan dengan pertempuran epik yang dia alami dalam 108.000 tahun terakhir, hari ini dia baru saja membunuh beberapa pembudidaya Yuandao, yang sama sekali tidak biasa dan tidak layak disebut. Setelah kembali ke Songfeng Bieyuan, dia menelan 3 pil Dragon Tiger Nine Orifices yang tersisa dalam satu napas untuk meredam dan mengkonsolidasikan jalannya. Hingga kini, dengan penyempurnaan kekuatan obat yang tak tertandingi itu, basis kultivasinya telah berakar kuat di alam sekte bela diri bawaan, kuat dan stabil. Di 4 alam seni bela diri, penghilangan darah, pengumpulan gas, peningkatan tungku, dan tanpa kebocoran, alam tanpa kebocoran adalah alam terakhir dari seni bela diri, dan itu juga disebut alam seni bela diri bawaan. Mereka yang mencapai kondisi ini dapat mencapai perubahan seperti memotong rambut, mencuci sumsum, terlahir kembali, dan mengubah energi yang diperoleh menjadi energi bawaan. Tidak seperti prajurit lain di dunia. Suyi, yang memiliki latar belakang kelas dunia dari berbagai lubang, pembuluh darah tersembunyi, Daogang, 5 kelompok, dan sebagainya, setelah menembus seni bela diri bawaan, energi bawaan yang telah ia tahan akan datang secara alami. Mencapai tingkat kualitas Dao. Sangat jarang melihat seseorang yang berada di Kyushu liar dan dapat memurnikan energi bawaan Dao, yang hampir legendaris. Ini adalah kekuatan kemampuan Suyi untuk bertarung dalam pertempuran hari ini, membunuh para dewa tanah seperti merobek gambar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.